Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran IPA, kelas 8 SMP atau MTSN semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Silakan cek bagian deskripsi untuk mata pelajaran lainnya. Atau latihan soal STS, PTS, mata pelajaran lainnya, silakan cek di deskripsi. Oke, mari kita mulai. Bagian dari mikroskop yang berfungsi memperbesar penampakan objek adalah A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Mikrometer, D. Makrometer. Maka jawaban yang benar adalah A. Lensa okuler, ya. A ya, lensa okuler jawabannya. Kita lanjut. Unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung adalah A. Sistem organ, B. Sel, C. Jaringan, D. Organ. Maka jawaban yang benar adalah B. Sel jawabannya. Kita lanjut. Manakah dari berikut yang bukan termasuk sifat getaran adalah A. Warna, B. Amplitudo, C. Panjang gelombang, D. Frekuensi. Maka jawaban yang benar adalah A. Warna jawabannya ya. Manakah dari berikut yang bukan termasuk sifat getaran adalah warna? Gelombang yang merambat dengan mengalami perubahan tekanan dan densitas zat disebut gelombang. A. Elektromagnetik, A. Elektromagnetik, B. Mekanik, C. Bunyi, D. Elektrik. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu bunyi jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah A. Hidrometer, B. Jembatan ponton, C. Balon udara, D. Dongkrak mobil. Maka jawaban yang benar adalah D ya, dongkrak mobil. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah dongkrak mobil, D jawabannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang, B. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang, C. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang, D. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Maka jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Jawabannya adalah C. Pada tumbuhan,
air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Nah, pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. B. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. C. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. D. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar. Maka jawaban yang benar adalah B. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ya, B jawabannya. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan gaya gravitasi. B. Gaya tekan dan massa benda. Oke. C. Gaya tekan dan massa benda. C ya, luas bidang tekan dan gaya gravitasi. D. Luas bidang dan tekan dan gaya tekan. Maka jawaban yang benar adalah D. Luas bidang tekan dan gaya tekan. D jawabannya. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. B. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. C. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. Maka jawaban yang benar adalah C ya, massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. C jawabannya. Berikut ini tidak termasuk alat ekskresi adalah A. Ginjal, B. Usus besar, C. Kulit, C. Hati, D. Kulit. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. Usus besar jawabannya. Kita lanjut. Kumpulan dari organ yang bekerja sama dengan organ lain akan membentuk A. Sistem organ, B. Organ, C. Individu, D. Organisme. Maka jawaban yang benar adalah A. Sistem organ jawabannya. Sistem organ yang memiliki fungsi membuang sisa-sisa metabolisme tubuh bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Disebut dengan sistem A. Sistem peredaran darah, B. Sistem ekskresi, C. Sistem pernafasan, D. Sistem gerak. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sistem ekskresi jawabannya.
Organisme multiselular merupakan organisme yang terdiri dari beberapa sel. Contoh organisme multiselular kecuali A. Hewan, B. Manusia, C. Antropoda, D. Protozoa. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu protozoa jawabannya. Kita lanjut. Apa yang maksud dengan interferensi gelombang? A. Perubahan frekuensi gelombang akibat perubahan sumbernya. B. Pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit. C. Gabungan dua atau lebih gelombang menjadi satu gelombang. C. Pemantulan gelombang dari sebuah permukaan. Maka jawaban yang benar adalah C. Gabungan dua atau lebih gelombang menjadi satu gelombang. C ya jawabannya. Jika sebuah zat hanya terdiri dari satu jenis atom, zat tersebut disebut sebagai A. Molekul, B. Unsur, C. Campuran, D. Senyawa. Maka jawaban yang benar adalah disebut dengan B, yaitu unsur. Bagaimana cara membedakan senyawa dengan campuran? A. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya, sedangkan campuran tidak. B. Senyawa hanya dapat terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran hanya melalui reaksi fisika. C. Senyawa terdiri dari dua atau lebih unsur, sedangkan campuran hanya terdiri dari satu unsur. D. Senyawa memiliki sifat-sifat yang dapat dipisahkan, sedangkan campuran tidak. Maka jawaban yang benar adalah A ya, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya, sedangkan campuran tidak. A ya jawabannya. Apa yang dimaksud dengan reaktivitas kimia unsur? A. Kemampuan sebuah unsur untuk membentuk senyawa kovalen. B. Kemampuan sebuah unsur untuk membentuk senyawa ionik. C. Kemampuan sebuah unsur untuk berkilau. D. Kemampuan sebuah unsur untuk berinteraksi dengan unsur lain. Maka jawaban yang benar adalah D. Kemampuan sebuah unsur untuk berinteraksi dengan unsur lain. Jawabannya adalah D. Senyawa yang terbentuk dari ikatan antara logam dan non-logam disebut sebagai A. Senyawa logam, B. Senyawa kovalen non-polar, C. Senyawa ionik, D. Senyawa kovalen polar. Maka jawaban yang benar adalah C. Senyawa ionik. Jawabannya ya, ini senyawa ionik, C jawabannya. Unsur apa yang paling banyak terdapat di kerak bumi? A. Karbon, B. Oksigen,
C. Aluminium, D. Silikon. Maka jawaban yang benar adalah B. Oksigen. Unsur apa yang paling banyak terdapat di kerak bumi, yaitu oksigen? B jawabannya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan adalah A. Aktivitas tubuh, B. Suhu lingkungan, C. Umur, D. Jenis kelamin. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu suhu lingkungan. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan adalah suhu lingkungan. Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? A. 1.500 ml, B. 2.000 ml, C. 500 ml, D. 1.000 ml. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu 1.000 ml ya. D jawabannya. Lanjut. Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernafasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernafas? A. Influenza, B. Bronkitis, C. Asma, D. Asfiksi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu asma. Jawabannya C, asma. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit A. Tuberkulosis, B. Kanker paru-paru, C. Asma, D. Pneumonia. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu pneumonia jawabannya. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesihatan sistem pernafasan manusia adalah A. Duduk di dekat perokok aktif, B. Saling bertukar masker yang sudah digunakan, C. Tidak merokok, D. Berolahraga di malam hari. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, tidak merokok jawabannya. Oke, itulah yang kita dapat dari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.